Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKW Taiwan ini baru kerja 1 bulan di Taiwan dipulangkan paksa oleh majikannya. Ternyata karena hal ini, berikut kronologinya. Berita yang kedua adalah kasihan TKW Taiwan asal Semarang ini gagal terbang dan harus berurusan dengan polisi karena kasus yang dilakukan oleh temannya sendiri. Berikut kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan TKW Taiwan ini baru bekerja 1 bulan dipulangkan paksa oleh majikannya karena hal ini. Berikut kronologinya. Kejadian yang sangat disayangkan dilakukan oleh majikan dan agensi kembali terjadi di Taiwan, yaitu di mana salah seorang TKW kita dipulangkan paksa karena dituduh mencuri tanpa bukti. TKW yang baru saja 1 bulan bekerja ini dituduh majikannya mencuri barang, namun majikan asal tuduh, pasalnya sang majikan tak mau menyebutkan barang yang dicurinya. Alhasil TKW tersebut dibelikan tiket dan diantar ke bandara. Untung ketemu Mbok Cikrak sehingga kasusnya dilimpahkan ke 1955 agar ia tak jadi dipulangkan. Sama majikannya dituduh mencuri, tapi dia tidak mencuri. Mencuri barang apa majikan juga tidak ngomong, kata Mbok Cikrak. Akhirnya ia tak jadi dipulangkan kemarin atas saran Mbok Cikrak. Dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh konseling 1955 di Taiwan dan tiketnya pun di-cancel pada hari itu juga. Mbok Cikrak pun berpesan kepada rekan-rekan BMI agar tidak mudah atau manut saja dengan kata majikan dan agensi kalau memang di posisi benar atau tidak bersalah. Namun TKW itu dipaksa untuk tanda tangan. Hal inilah yang memberatkan mereka untuk tetap bertahan. Memang banyak yang dipaksa untuk tanda tangan seperti ini dan kebanyakan BMI tak kuasa menolak ancaman mereka. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya ya, kalau kalian ada masalah apa-apa, kamu merasa nggak ngambil atau tidak merasa bersalah, kalian jangan mau tanda tangan, dipaksa pun jangan mau. Kalau sudah tanda tangan, pihak 1955 tidak bisa membantu kalian, pesan Mbok Cikrak. Nah, jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak A ya. Di sini saya tidak menyebutkan nama, jadi inisial saja. Mbak A ini baru bekerja 1 bulan di majikan ini ya, dan beliau ini dituduh mencuri. Tapi entah mencuri apa tidak dijelaskan ya. Saat ditanya sama Mbok Cikrak, beliau itu tidak mau ngomong dituduh mencuri apa begitu. Nah, majikannya ini memberikan surat pernyataan dan mbaknya ini disuruh tanda tangan guys. Nah, di situ tertulis bahwa Mbak A ini mengakui telah mengambil barang tersebut dan beliau itu dipaksa untuk tanda tangan dan naas sang agensi pun tidak membantu beliau sama sekali. Dan akhirnya sang majikan memberikan tiket dan mengantarkan Mbak A ini untuk pulang ke Indonesia. Tapi setelah sesampai di bandara, beliau ini bertemu dengan Mbok Cikrak dan ditanya kenapa beliau sampai bisa dipulangkan ke Indonesia padahal baru bekerja 1 bulan di majikan tersebut. Nah, akhirnya setelah menceritakan perihal apa yang telah terjadi atau menimpa beliau, akhirnya Mbok Cikrak menyarankan untuk tidak pulang dulu dikarenakan beliau ini tidak bersalah guys. Dan akhirnya Mbok Cikrak menelpon 1955 dan kasusnya dilimpahkan ke konseling agar nantinya bisa ditindaklanjuti dan Mbak A ini masih bisa atau bisa diupayakan untuk tetap bekerja di Taiwan. Nah, Mbok Cikrak juga berpesan bagi teman-teman ya yang sekiranya itu dituduh mengambil sesuatu dan tidak terbukti ya apabila disuruh tanda tangan di atas kertas yang dimana di situ tertulis bahwa kita mengakui perbuatan itu padahal kita tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali mau untuk tanda tangan guys. Karena jika kita sudah tanda tangan, maka kita menyetujui atau mengakui dan pihak konseling atau 1955 pun tidak bisa berbuat banyak.
Tapi kita doakan buat Mbak A ini ya, semoga saja beliau nanti bisa mendapatkan keadilan dan semoga saja pihak 1955 bisa membantu atau mengupayakan agar beliau tetap bekerja atau masih bisa bekerja di Taiwan, guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kasihan TKW Taiwan asal Semarang ini gagal terbang dan harus berurusan dengan polisi karena kasus yang dilakukan temannya sendiri. Berikut kronologinya. Gara-gara pinjamkan identitas ke teman dekat satu kabupaten untuk beli SIM card, TKW Taiwan ini tak bisa pulang karena dituntut penjual kredit HP. Diliput dari suarapmi.com, seorang TKW yang berstatus swasta di Taiwan harus bertahan lebih lama di Taiwan. Lantaran rencana kepulangannya harus tertunda karena dikasuskan oleh salah satu penjual HP kreditan. TKW tersebut sejatinya ingin pulang dengan meminta bantuan sama Mbok Cikrak. Namun saat ada pengurusan surat-surat di imigrasi, terjanggal karena ada tuntutan kepada mbaknya. Tadi itu polisi ada ngomong sampean itu kasusnya dituntut oleh pihak penjual HP kredit. Jadi sampean kasusnya ini harus ke pengadilan dulu. Sampean ada pinjamkan identitas nggak ke orang lain? Kata dan tanya Simbo ke TKW asal Semarang tersebut yang ditayangkan di akun YouTube-nya. Lalu mbaknya menjawab ia mengaku memang pernah meminjamkan ARC ke temannya. Dipinjamkan sama teman yang teman baik masih satu kabupaten. Dia bantu aku beli SIM card yang gratis itu loh, jawabnya. Ia mengatakan kalau waktu beli itu ia mendapatkan 3 macam SIM card. Kalau nggak salah sih ada Ifu, Oke, dan Chunghwa. Yang bisa dipakai itu kartu Oke saja katanya, kata Mbak TKW tersebut. Lalu ia menjelaskan setelah kejadian membeli SIM card itu ada polisi mendatanginya. Terus habis itu selang berapa bulan itu ada polisi datang. Ia bilang sama majikan katanya aku itu pinjam uang dan aku tidak pernah merasa pinjam uang. Jadi di situ saya bingung sampai finish kontrak. Saya juga bisa pulang dan kembali lagi di sini dan ternyata sekarang malah ada masalah ini, ujarnya. Karena hal ini ia tak bisa pulang segera karena harus menjalani sidang di pengadilan terlebih dahulu. Jadi intinya identitasmu itu dipakai untuk pinjam uang atau kredit HP atau lain gitu loh Me. Jadi yang ditanyakan oleh polisi tadi, kamu ada pinjamkan identitas nggak dulunya, kata Mbok Cikra. Sedangkan teman yang pernah ia pinjami identitas saat ini sudah ada di rumah atau di Indonesia. Sekarang ia sudah pulang sudah 2 tahun yang lalu malahan, jawabnya. Mbak juga menjelaskan kasus yang dialami oleh Mbak TKW ini masuk dalam kasus penipuan. Walaupun Mbak TKW ini sendiri merasa tidak pernah melakukannya. Ia juga berpesan kepada siapa saja ya untuk tidak meminjamkan identitas walaupun kepada teman baik atau tetangga sekaligus. Ini bisa jadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, teman bisa menikam dari belakang ya, pesannya. Karena hal ini harapannya pulang harus tertunda padahal di rumah sudah menunggu dan menahan rindu yang luar biasa. Nah, kasus ini bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang lainnya ya, karena tidak sedikit yang mengalami hal serupa seperti ini. Jadi hindari pinjamkan identitas seperti ARC atau Cienpo Card atau paspor apapun alasannya. Nah, jadi kronologinya begini guys, Mbak M ini dulu pernah meminjamkan ARC ke temennya untuk mendapatkan kartu gratis. Jadi teman-teman tahu ya bahwa ada kartu gratis yang menggunakan ARC. Nah, beliau ini mendapatkan 3 kartu yaitu Oke, Ifu, dan Chunghwa. Tapi yang bisa dipakai hanya Oke saja, yang lain tidak bisa dipakai. Nah, yang lainnya itu digunakan atau dipakai sama temennya sendiri. Entah bagaimana, jadi sama temennya ini identitasnya digunakan untuk mengkredit HP guys.
Nah, ternyata mbaknya itu atau temennya itu tidak membayar cicilan dan akhirnya Mbak M inilah yang dicari dikarenakan ARC atau alamatnya itu kan pakai alamat atau ARC-nya Mbak M ini, guys. Ada beberapa kali polisi datang gitu ya ke rumah majikannya, tapi karena beliau tidak merasa meminjam uang, akhirnya ya sudah gitu. Nah, ternyata pihak konternya ini melaporkan kasusnya ke kepolisian. Nah, selama si pelapor tidak mencabut kasusnya atau tuntutannya, yang pasti kasusnya masih berjalan, guys, walaupun sudah berlalu bertahun-tahun. Nah, saat beliau akan pulang itu ternyata ARC-nya itu terdeteksi sama pihak imigrasi bahwa beliau ini pernah ada kasus yang belum terselesaikan, guys. Ya mau tidak mau akhirnya beliau jadi gagal pulang ya, dan harus berurusan dengan polisi, bahkan harus mengikuti beberapa persidangan, guys. Ya kita doakan buat Mbak M ini ya, semoga saja kasusnya cepat clear ya, cepat selesai dan beliau bisa cepat pulang ke Indonesia. Dikarenakan ini kan bukan kesalahan beliau ya. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya, jangan sekali-kali meminjamkan identitas ya, entah itu paspor atau KTP, ARC ataupun Cenpaukat, karena nanti kita tidak tahu ya teman kita akan menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk pinjam uang. Bahkan ada yang meminjam HP atau mengkredit HP sampai 30.000. Kasusnya pernah terjadi juga seperti ini. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semua TKI dan TKW di seluruh dunia, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, rizki yang halal, rizki yang barokah, kelancaran dalam bekerja dan majikan yang baik dan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.